kembali lagi bersama aku Joy dan aku Jihan di acara yang paling ditunggu-tunggu, program Selamat Sore Medan. Jadi Tribuners, selama bulan Ramadan kita itu mundur jamnya ya. Naik 1 jam, naik 1 jam jadi jam 4. Sekalian nemenin kalian lah sambil ngabuburit. Oke. Jihan, apa kabar hari ini? Bagaimana puasanya? Sehat, masih kuat walaupun agak sedikit ngantuk ya. Oh iya, tadi kemarin ngantuk ya? Iya, ini masih setengah sadar. Masih setengah sadar ya Tribuners. Singkat kali namanya cuman Jihan. Entah apa ya kan. Oke, nggak perlu berlama-lama. Jadi Tribuners, aku ada informasi kalau Presiden Jokowi itu lagi melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara. Ada beberapa kota, ada di Tanjung Balai, Serdang Bedagai, dan katanya besok dia ke Labuan Batu. Jadi ya bagi teman-teman yang mungkin daerahnya didatangi Jokowi, ya mana tahu kalian dapat kaos gratis atau sepeda. Sepeda juga iya ya kan. Jangan lupa hafal-hafal kalian nama ikan. Jangan pula nanti bersalahan ya kan. Oke, kita langsung ke berita pertama ya. Jadi hari ini Pak Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kota Tanjung Balai untuk mengecek harga sembako di bulan Ramadan pada Kamis 14 Maret. Nah, Pak Jokowi ini berkunjung ke Pasar Kawat di Jalan Veteran, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. Siapa nih yang orang Tanjung Balai? Nah, dalam pengecekan tersebut, antusias warga sangat tinggi, apalagi saat Pak Jokowi ini turun dari mobil dan warga pun sorak-sorai memanggil Pak Jokowi. Ya, kalau kakak ketemu Pak Jokowi bagaimana? Kaget dong. Kaget. Bersorak-sorai juga nggak kayak warga-warga Tanjung Balai? Aku excited. Oke, di Pasar Kawat, Pak Jokowi melihat harga harga bahan pokok di beberapa kios, dan temuannya hingga hari ketiga Ramadan harga sembako di Kota Tanjung Balai terbilang stabil. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah, karena stabil. Karena kan kalau misalnya Ramadan itu seringkali harganya melonjak. Nah, bagaimana antusias warga dan apa aja yang dilakukan Pak Jokowi di Kota Tanjung Balai? Kita ada video berikut ini, kita saksikan bersama-sama. Check it out. Siapa sih yang konekkan? Pak, baju kaosnya. Mohon buka dulu. Apaan nih, Pak? Tunggu, tolong ke dulu dia. Pak. Yang naik cabai. Sangat bagus. Cabai pertama isinya ada yang vitaminnya hilang, lalu vitamin C yang lain juga biasa.
kasih tahu operator. Kalau 3, 2, 1 ya. Ini aja ya operatornya. Oke, kita telah terhubung dengan narasumber dengan reporter kita yang di halaman di lapangan. Ada Bang Alif Al-Qodri. Halo Bang Alif. Ya, halo Kak Jan, halo Kak Joy, selamat sore. Iya Bang, tadi saya lihat hasil videonya itu ribut kali ya kan, semangat kali warga antusias sampai gak kedengaran apa yang dibilang Pak Jokowi. Kira-kira apa sih Bang yang disampaikan Pak Jokowi di lapangan? Silakan laporannya. Ya, terima kasih Kak Joy. Tadi Pak Jokowi berkunjung ke Kota Tanjung Balai sekitar pukul jam 1 siang tadi ya, di mana Pak Jokowi berkunjung ke Pajak Kawat atau pasar tradisional Kawat yang ada Jalan Veteran, Kota Tanjung Balai. Di sana Pak Jokowi mengecek harga sembako dan juga beberapa bahan pokok lainnya. Nah, saat Pak Jokowi tiba di lokasi, memang antusias warga itu cukup tinggi ya, karena memang ini merupakan kali pertama Presiden Republik Indonesia datang ke Kota Tanjung Balai. Mulai dari pertama hingga ke-7 ini baru kali pertamanya Presiden turun ke Kota Tanjung Balai gitu Kak. Jadi masyarakat antusias. Nah, tadi juga Pas Pampres banyak kewalahan ya untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang ada di pasar tersebut. Baik itu bersalaman maupun bersuah foto Kak. Nah, tadi Pak Jokowi menjelaskan bahwasanya temuannya di lapangan untuk harga beras itu masih stabil ya di angka 12.800 itu untuk jenis beras bulog ya yang dijual di pasar gitu. Namun memang ada peningkatan di harga cabai itu Kak. Cuman tadi beberapa harganya tidak disebutkan Pak Jokowi, hanya saja memang dikatakannya memang ada sedikit lonjakan di harga cabai tersebut. Nah, juga tadi Pak Jokowi menyinggung sedikit, maksud saya tadi Pak Jokowi sempat membeli 10 ikat opak dari para pedagang gitu. Nah, para pedagang sana juga merasa senang ya karena opak yang seharusnya harga 20.000 dibayar Pak Jokowi 10 kali lipat. Di mana jadi 200.000 gitu, Kak. Wah, keren kali, enak kali ya, beruntung para pedagangnya. Lalu apalagi Bang yang dibeli Pak Jokowi? Ya, beberapa tadi saya juga pantauan kami di lapangan seperti tukang beca, pedagang-pedagang di pinggir pasar itu juga mendapatkan sembako dari istana ya, bertuliskan Istana Presiden Republik Indonesia, di mana masyarakat juga merasa senang karena mereka diperhatikan oleh Bapak Jokowi. Nah, harapan memang dari masyarakat sendiri untuk Kota Tanjung Balai khususnya saat didatangi Pak Jokowi ini, jalan-jalan atau infrastruktur yang ada di Kota Tanjung Balai ini segeralah diperbaiki gitu, baik itu dari infrastruktur jalan ataupun pendidikan gitu Kak. Oke, Bang, mengenai harga beras stabil, kalau stok beras di Tanjung Balai bagaimana Bang? Apakah ada terjadi kelangkaan atau tidak? Ya, untuk sejauh ini memang untuk harga beras dan juga stok beras memang di kategori cukup ya Kak ya, untuk selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri nanti gitu Kak. Baik, ada lagi dari Kak Jihan? Cukup? Oke, terima kasih Bang Alif atas laporannya, karena kita bakalan move ke berita Pak Jokowi juga. Terima kasih Bang Alif, selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore. Ya, sudah cukup jelas yang diberikan Bang Alif, mulai dari harapan warga, dan ternyata Pak Jokowi kali pertama datang ke Tanjung Balai. Meriah kali warga di sana. Meriah lah. Bayangkan katanya nggak pernah datang presiden ke Tanjung Balai. Baru Pak Jokowi yang datang kan? Udah 7 presiden on the way 8 ya. Pak Jokowi yang datang ke Tanjung Balai. Bravo Pak Jokowi. Oke, kita move ini ke berita kedua. Apa itu Kak Jian? Ya, ini ada dari berita Pak Jokowi juga. Dia datang ke Deli Serdang untuk meresmikan pabrik minyak goreng merah. Nah, pada hari Kamis 14 Maret 2024. Nah, pabrik merah yang berlokasi di kawasan perkebunan PT PN2 Desa Pagar Merbabu 2 Kecamatan Merbau 2 Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang itu dikelola oleh Koperasi Puja Kesuma dan dibangun dengan total dana sebesar 15,8 miliar. Wah, lumayan besar ya. Besar kali Bun. Besar banget. Nah, tapi yang buat aku
penasaran nih minyak goreng merah ini apa sih sebenarnya ya? Iya. Apa dia cuma namanya aja atau memang minyaknya itu benar-benar merah? Gitu. Nah, untuk mengetahui apa sih itu dan Bagaimana antusias warga ketika iya, Pak Jokowi datang meresmikan, ke Deli Serdang? kita bisa lihat video berikut ini. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu, tamu undangan yang terhormat. Area tunggu, yaitu tenda yang telah kita sediakan. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Pak, kapan Pak boleh tahu Pak ke minyak goreng ini bisa ke pasaran Pak? Ya, ini kan baru selesai dan hari ini diresmikan. Sebenarnya sudah siap. Nah, memang konsep kami dari awal ini pabrik minyak makan merah yang terintegrasi. Jadi pabriknya mendekati bahan bakunya, lalu pasarnya juga masyarakat di sekitar pabrik. Artinya Pak? Dan kalau 7,5 ton sehari itu bisa diserap oleh 200.000 penduduk, dan itu sekitar 2 kecamatan. Nah, ini kami optimis ini akan diterima oleh market karena selain minyak makan lebih sehat dan juga harga lebih murah ya, dibandingkan minyak goreng, minyak makan minyak kita. Ini bisa lebih murah. Berapa Pak harganya? Berapa Pak harganya Pak? Ini ketuanya yang punya koperasi pabrik ini, anggota berapa? Kalau di mana Pak? Seluruh Indonesia? Di sini ya. Tadi ada pertanyaan, bisa diserap nggak? Oh, bisa Pak. Bisa. Harga Anggotanya kurang nih Pak. Harganya berapa Pak? Berapa Pak harganya? 15.000. Sama dengan harga HET juga ya Pak? Nggak dong. HET kan 14 ya Pak? Tadi kan kalau itu kan Kalau udah anggota ada dengan subsidi. Oke, itu dia ya, berbeda sama yang di Tanjung Balai. Kalau yang di Deli Serdang ini agak kalem ya, sahabat, kayak apa memang nggak terbuka untuk warga. umum. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu kita sudah terhubung dengan narasumber kita. Narasumber. Aduh, reporter kita di lapangan ada Bang Indra. Halo. Paten kali baju itu. Selamat sore Bang Indra. Sore. Oke, Bang, boleh dijelaskan kepada Tribuners ya, apa itu sebenarnya minyak goreng merah? Ya, jadi hari ini pertama saya sampaikan Bapak Presiden Joko Widodo ini melakukan kunjungan ke Sumatera Utara, dan untuk yang pertama dikunjungi adalah Kabupaten Deli Serdang. Jadi di Kabupaten Deli Serdang ini pada pagi hari sekitar pukul 10 tadi Pak Jokowi ini sampai di pabrik minyak makan merah yang ada di Desa Pagar Merbau 2
Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Nah, areanya ini sendiri itu berada di area perkebunan milik PT PN 2. Jadi pabrik ini sudah dibangun sejak Desember 2022 dan baru hari ini itu dilakukan peresmian secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jadi dalam keterangan pihak Kementerian Koperasi dan UKM ini disampaikan juga bahwasanya untuk pengelolaannya ke depan nanti pabrik minyak makan merah ini dipegang langsung oleh Koperasi Puja Kusuma Putra Jawa kelahiran Sumatera. Mereka lah yang dipercaya untuk mengelola perusahaan ini ke depan. Nah, minyak makan merah ini sendiri memang masih belum terlalu familiar di kalangan masyarakat karena memang pabrik minyak makan merah yang ada di Deli Serdang ini merupakan pabrik minyak makan pertama yang menjadi pilot project dari pemerintah pusat. Tujuannya dibangun agar para petani ini bisa langsung menjual hasil kebunnya ini kepada yang lebih dekat, terutama milik koperasi. Dan ini akan dikembangkan di beberapa provinsi yang ada di Indonesia ke depannya, seperti itu. Oke, bedanya minyak goreng merah dengan minyak goreng biasa itu apa, Bang? Ya, jadi dari pengamatan kita, kalau yang membedakan itu salah satunya sesuai namanya minyak makan merah. Artinya memang ini minyaknya ini jika pada umumnya minyak makan itu atau minyak goreng ini warnanya kuning, memang untuk minyak makan warna merah ini warnanya merah, seperti bisa dibilang merah hati, bisa dibilang seperti itu. Jadi memang ini merupakan penemuan atau teknologi baru yang terus dikembangkan karena memang diyakini untuk hasil produksinya ini bisa lebih baik karena memang masih menyimpan vitamin A, vitamin E dan nutrisi lain. Ini menurut pihak kementerian ini sudah dilakukan uji klinis dan sudah mendapat standar SNI seperti itu. Dan juga ini semuanya labelnya sudah diakuin halal dan juga mereknya juga sudah terdaftar seperti itu, teman-teman. Harganya berapa, Bang, per liter? Ya, untuk harga setelah dilakukan peresmian pabrik tadi ini pihak Puja Kusuma, Koperasi Puja Kusuma melalui Ketua Umum Puja Kusuma Eko Supianto menyampaikan untuk pertama ini harga minyak kemasannya ini dalam 1 liternya dijual dengan harga 15.000. Namun demikian sejauh ini belum bisa dilakukan pemasaran ke masyarakat luas karena memang jumlah produksinya juga saat ini masih fokus terhadap jumlah untuk anggota Koperasi Puja Kusuma dulu. Jadi ke depan ini pihak kementerian juga optimis sebelum akhir tahun nanti masyarakat sudah bisa membelinya dengan mudah di pasaran seperti itu. Untuk kemasannya ya, informasi yang kita dapat selain ada yang dikemas dengan ukuran 1 liter, juga ada 2 liter atau 2 kilogram seperti itu. Oke, Bang, kalau misalnya minyak merah ini sebenarnya berapa? Abang tahu nggak berapa kali penyaringan? Soalnya kan kalau yang kuning itu orang itu sering kali bilang 5 kali penyaringan. Nah, kalau minyak merah ini berapa kali, Bang? Pemfilterannya? Memang sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kementerian berapa kali penyaringan. Namun tadi Bapak Presiden juga menyampaikan telah bahwa saya minyak makan merah ini setelah diuji, termasuk diuji oleh chef ternama. Jadi chef ternama ini juga menyampaikan bahwasanya minyak makan ini memang sangat enak dan dianggap lebih baik dari minyak biasa. Nah, pemerintah pusat ini optimis kalau kedepannya minyak makan merah ini dapat bersaing karena memang harganya ini di bawah dari harga minyak makan pada umumnya seperti itu. Oke, ada Kak Jan? Kalau untuk warnanya kan warna merah. Nah, itu hasil dari warna merah itu dari mana, Bang? Nah, pada tahun lalu di saat Menteri BUMN itu datang, Bapak Erick Thohir ini sempat datang tahun lalu ini ke lokasi pabrik dengan melakukan uji coba. Jadi
minyak makan goreng merah ini dilakukan uji coba di hadapan kita juga. Seperti digoreng, goreng-gorengan seperti pisang goreng ini, ketika setelah digoreng dengan minyak makan goreng ini hasilnya tetap pada biasanya seperti kekuning-kuningan. Jadi ketika ditanya hasil, ini hasil gorengannya ini tidak jauh berbeda dengan hasil menggunakan minyak goreng biasa. Jadi tidak ada yang membedakan kecuali warna saja, seperti itu. Oke Bang, ada informasi nggak Bang mengenai sampai kapan sih Pak Jokowi melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara? Ya, jadi mulai hari ini Bapak Jokowi melakukan kunjungan kerjanya. Informasi yang kita terima, jadi Bapak Presiden ini akan melakukan kunjungan selama 2 hari berturut-turut. Yang pertama ini di Kabupaten Deli Serdang, baru kemudian nanti diakhiri di Kabupaten Padang Lawas. Nah, untuk di Kabupaten Deli Serdang sendiri, kemarin sampai hari kemarin masih kita dapatkan informasi sebenarnya selain ke lokasi pabrik minyak makan merah ini, sebenarnya Bapak Presiden Joko Widodo juga sempat diagendakan untuk melakukan kunjungan ke pasar tradisional Deli Mas Plaza Lubuk Pakam. Pihak pemerintah pun sudah melakukan persiapan dengan melakukan penertiban di area pasar. Namun informasi malam hari kita dapatkan ternyata Bapak Presiden ini gagal batal ke lokasi pasar karena alasan yang kita terima ini mengejar untuk dapat melakukan kunjungan ke Tanjung Balai, karena memang kunjungan kerja yang dilakukan Tanjung Balai tadi dilakukan dari Lubuk Pakam dengan menggunakan helikopter. Jadi informasi kita terima, pertimbangan cuaca lebih dipertimbangkan untuk bagaimana bisa Bapak Presiden Jokowi ini lancar dalam melakukan perjalanan ke Tanjung Balai, seperti itu. Oke, terima kasih Bang Indra atas laporannya, cukup lengkap. Selamat sore Bang Indra, selamat bertugas kembali. Balik. Itu dia ya. Ternyata sampai juga mau ke pasar yang di Lubuk Pakam. Ternyata nggak jadi. Ya wajar lah kalau misalnya kunjungan kerja kayak gitu kan, pasti ada yang prioritas, ada yang kurang prioritas, tapi semuanya itu kan memang udah diagendakan mencakup semuanya bisa. Ternyata tergantung cuaca juga, kembalilah ke kondisi hari. Oke Tribuners, kita langsung aja ke berita ketiga. Kalau yang pertama, kedua itu mengenai kunjungan kerja Pak Jokowi selama di Sumatera Utara. Nah kali ini datang dari kabar politik, yaitu salah satu suara dari petahana Rumiri Siagian tempuh Mahkamah Partai perihal kecurangan. Nah, nggak hanya dari Ibu Rumiri Siagian sih, sebenarnya kayak yang dari presiden, capres cawapres itu kan udah mulai banyak ya. Iya, soal kecurangan. Dia bilang suara 02 itu curang, kayak gitu kan. Kok tinggi kali suaranya, ada penggelembungan suara. Ternyata juga terjadi ini yang dirasakan oleh Ibu Rumiri Siagian. Nah, jadi Tribuners, calon anggota legislatif atau yang biasa dikenal caleg dari PDI Perjuangan, Dr. Rumiri Siagian akan melaporkan KPU Medan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Laporannya ini berkaitan dengan tindakan KPU Medan yang dianggap Rumiris tidak mengakomodir rekomendasi Bawaslu untuk melakukan saran perbaikan tentang adanya pergeseran suaranya. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama reporter kita ya kan, lebih sederhana bahasanya. Nah, jadi perolehan suara Rumiris ini terpaut 1 suara aja, tipis sekali ya. Ya 1 suara aja dari caleg lain dari PDI Perjuangan, sama dari partai yang sama, yaitu Paul May Simanjuntak. Nah, Paul May ini merupakan caleg petahana. Rumiris menilai tindakan KPU merugikan karena telah melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran pemilu. Kira-kira kenapa ya sampai Dr. Rumiris ini menganggap kalau KPU itu curang ya sampai melanggar aturan? Apa karena yang suaranya cuman beda 1 suara atau karena calegnya ini petahana? Kita tanya ke reporter kita, tapi sebelum itu saksikan dulu video berikut ini. 31 0 Sudah dibahas sebelumnya, kayaknya udah terang-terang semalam, dan baru putar-putar lagi.
minta tolonglah Bu. Ya, makasih banyak. Baik, terima kasih. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dari kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kota pemilihan umum tahun 2024. Ya, selamat siang semua. Saya Dr. Miris Yagian, caleg DPRD Kota Medan untuk Dapil 3 dari Partai PDIP dengan nomor urut 3. Nah, di sini situasinya sejujur-jujurnya, serealnya, sebenar-benarnya suara saya adalah di atas yang sekarang disahkan di rekapitulasi Kota Medan ataupun Provinsi Sumut, di mana di situ tertera 9.086 saja. Namun di sini ada banyak hal yang saya sayangkan, terutama untuk KPU Medan dan KPU Sumut. Nah, jadi ceritanya pada awal dari hasil 4 kecamatan, jumlah suara saya itu 9.015 saja, dan incumbent nomor 1 di atas saya itu 9.090. Saya tidak tahu apa yang terjadi sehingga nilai suara saya hanya 9.015 saja. Namun saya bersama tim penasehat dan orang-orang yang masyarakat yang membantu saya berusaha mencari kembali, mengembalikan nilai suara saya yang hilang di hasil kecamatan, dan akhirnya bisa kembali sehingga selisih saya tadinya 75 dari incumbent nomor 1 yaitu Paul Simanjuntak menjadi hanya selisih 1 saja dengan incumbent Paul Simanjuntak. Jadi Dr. Miris 9.086, Paul Simanjuntak 9.087. Itu kembali dengan pleno di Kecamatan Medan Timur dan Medan Tembung. Kemudian saat ini sebelumnya di kecamatan di Kota Medan, maksud saya, seharusnya ada sesi saran perbaikan yang diakomodir oleh KPU. Nah, di situ saya melaporkan kepada Bawaslu Kota Medan apa-apa TPS yang saya temui terdapat tidak sinkronnya data saya di hasil dan juga adanya kecurangan di TPS tertentu. Saya laporkan ke Bawaslu Kota Medan. Di sini Bawaslu Kota Medan sangat saya apresiasi positif. Mereka bekerja dengan sangat-sangat baik dan sangat netral dan sangat menunjukkan kinerja terbaik yang pernah ada. Mereka menerima saran masukan saya, laporan-laporan saya, dan pada saat pleno saran perbaikan, mereka menyerahkan kepada KPU sebagaimana sewajarnya. Namun yang saya sangat sayangkan adalah KPU Kota Medan kembali melempar ke semua partai, sehingga dengan satu ataupun lebih dua alasan partai menolak adanya saran perbaikan. Yang kalau Bawaslu saya rasa mereka sudah bekerja dengan baik, namun kalau untuk KPU kota ataupun provinsi mungkin iya kita akan melaporkan ke DKPP dan juga Ombudsman. Oke, sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin teknisnya yang aku kurang paham sih, Kak Jian. Kayak yang dari suaranya itu 9.015. Terus suara incumbentnya itu 9.090, terpaut 75 suara. Baru tiba-tiba entah bagaimana caranya tiba jadi 9.086 dan 9.087. Itu gimana ya prosesnya? Baik, untuk menjawab pertanyaan kita telah terhubung dengan reporter yang ada di lapangan, ada Bang Wai. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bang Wai. Lagi di mana, Bang Wai? Lagi di sini mencari kesejukan, karena panas. Katanya 36 derajat loh Kota Medan. Serius, sepanas itu? Iya, panas. Wow, enak kali ya yang lagi jemur kerupuk, jemur ikan asin. Oke, Bang Wai, boleh diceritakan bagaimana sih sebenarnya proses skema perhitungan dari pemungutan suara ini sampai yang tadinya terpaut 75 suara sampai jadi 1 suara? Boleh dijelaskan, Bang Wai? Oke. Jadi semalam itu kan ada rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum sudah selesai.
Jadi rekapitulasi itu kan berjenjang dilaksanakan mulai dari TPS, kemudian di kecamatan sampai semalam di tingkat kabupaten kota begitu. Jadi berdasarkan rekapitulasi itu yang jadi pedoman masing-masing caleg ya. Jadi caleg pasti tentunya punya data dari saksi-saksi mereka, kemudian juga KPU juga punya data berdasarkan dari petugas yang ada di TPS hingga di kecamatan. Nah, semalam memang di Medan banyak terjadi terjadi keributan gitu saat rekapitulasi karena memang adanya perbedaan data antara yang dimiliki masing-masing caleg dengan yang dimiliki oleh KPU. Nah, misal pada kasus Rumiris ini. Nah, Rumiris menyampaikan kalau ada terjadi pergeseran suara dia begitu. Karena berdasarkan rekapitulasi di tingkat kecamatan yang kemudian ditulis di dalam pleno ya, di dalam pleno di tingkat kecamatan semalam dia menyampaikan ada data dia yang dikurangin begitu. Sebenarnya dia suara dia sekarang ini terpaut satu suara dari si calon petahana itu si Paul Mei karena memang adanya sejumlah temuan dia bersama tim itu adanya pengurangan suaranya di TPS seperti di 4 TPS atau 4 kecamatan dia menemukan adanya pengurangan yang awalnya itu suara dia hanya 9.015 ya. 9.015 kemudian setelah dilakukan rekapitulasi atau penghitungan kembali oleh dia dan timnya itu kemudian dia menemukan adanya pengurangan sekitar 70-an gitu ya, 74 suara yang kemudian membuat suara si Rumiris ini kemudian berubah ketika rekapitulasi tingkat kota itu dia mendapat suara jadi 9.086 kemudian si Paul Mei itu mendapat suara 9.087 begitu ya. Jadi hanya selisih satu suara yang awalnya mereka punya selisih suara itu cukup banyak ya 70-an gitu. Jadi itu kan suaranya kan rekapitulasinya di tingkat kecamatan yang awalnya punya selisih 70-an suara. Kemudian ketika dinaikkan atau mereka melakukan rekapitulasi dan diajukan ke KPU Medan ternyata selisih suaranya cuma 1 begitu. Nah, itu yang semalam kemudian dilaporkan oleh si Rumiris ini kepada KPU dan Bawaslu. Nah, sebenarnya kasusnya nggak cuma itu. Kalau berdasarkan data Rumiris sebenarnya ada hal yang ada di TPS lainnya juga suaranya dikurangin. Misal di TPS di tempat pemungutan suara yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan yang harusnya dia itu mendapat 1.721 suara di dalam rekapitulasi kecamatan ya berupa di C hasil dia artinya kertas suara yang ditandatanganin itu kemudian ketika kertas suaranya itu dibawa untuk ditandatangani ketika rekapitulasi di tingkat KPU Medan itu hasilnya berkurang menjadi 3 suara menjadi 1.718 begitu dan berkurangnya 3 suara itu yang kemudian membuat Rumiris ini kalah 1 suara. Nah, jadi karena ada temuan itu kemudian yang menjadi landasan Rumiris untuk menyampaikan atau meminta kepada Bawaslu untuk melakukan pengecekan ya. Maka dari saat rekapitulasi berlangsung ke Bawaslu mengeluarkan saran perbaikan. Nah, saran perbaikan itu berupa pembongkaran kembali surat suara. Jadi yang di tahap di kota dia sudah tidak lagi bongkar surat suara karena hanya melihat C hasil. C hasil itu berupa kertas suara yang berisi hasil salinan yang sudah ditulis di dalam di dalam C hasil itu di dalam kertas. Sementara Rumiris semalam meminta agar kertas suaranya itu dibongkar. Jadi itu sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dan yang membuat dia kecewa itu ketika KPU tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan penghitungan suara kembali
ketika rekapitulasinya berlangsung di tingkat kota begitu. Jadi karena ada dugaan kecurangan itu yang kemudian membuat Rumiris ini meminta agar harusnya KPU membongkar kertas suara dan melakukan penghitungan ulang di beberapa TPS yang dianggap suara dia itu berkurang begitu kira-kira. Joy dan Jihan. Oke Bang, nah bagaimana nih Bang dengan pihak incumbent yang dilaporkan? Ada respon nggak mengenai laporan dari Dr. Rumiris ini? Nah, sampai sejauh ini Pak Ulme tidak mau berkomentar terkait itu karena memang tidak ada urusan memang secara langsung dengan dia karena rekapitulasi dilakukan oleh KPU begitu. Namun apakah ini ada kaitannya ketika saksi. Jadi yang bisa salah satunya yang bisa menguatkan dari permintaan Rumiris ini agar dibongkar surat suara itu adalah saksi partai yang ikut dalam rapat pleno di KPU begitu. Namun saksi partai dari PDIP ini memang menolak untuk rekomendasi atau permintaan yang disampaikan oleh Rumiris ya. Nah, dia menolak dan dengan alasan sama karena proses rekapitulasi kemarin sudah terlambat ya. Di Medan adalah daerah paling terakhir kali menyelesaikan rekapitulasi di tingkat kota. Jadi dengan alasan itu kemarin saksi partai juga tidak sepakat dengan pengajuan yang diajukan Rumiris untuk membongkar surat suara begitu. Jadi tidak dibongkar dan dilanjutkan hingga akhirnya Rumiris malam ingin melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu dan juga ke Mahkamah Partai untuk melanjutkan atau mencari tahu bagaimana soal kebenaran suaranya yang dikurangin sehingga dia harus kalah satu suara dari caleg petahana begitu. Baik, berarti Dr. Rumiris ini nggak memiliki bukti dong kalau surat suaranya ini dikurangi kalau memang pembongkaran itu tidak dilakukan. Bagaimana Bang? Nah, sebenarnya bukti masing-masing orang punya bukti ya. Bukti masing-masing punya bukti berupa pleno tadi, surat pleno tadi, yang surat pleno itu kan berlandaskan dari hasil dari surat suara atau penghitungan surat suara di TPS. Nah, masalahnya terkadang ada kekeliruan di dalam pencatatan di pleno ini. Misal yang awalnya surat suaranya 17 dengan alasan ngantuk atau memang disengaja nanti hanya tinggal 7 begitu. Nah, untuk membuktikan suara sah itu kan harusnya hanya berdasarkan surat suara yang dihitung kembali begitu kira-kira. Nah, karena masing-masing orang punya C1 plano begitu. Semua caleg punya C1 plano. Masalahnya ketika dasarnya sama yaitu penghitungan suara, kenapa ada data yang berbeda antara yang dimiliki Rumiris dengan yang dimiliki KPU misal. Apakah ini ada kebenarannya di mana? Apakah ada kesalahan ketika penulisan atau ada unsur kesengajaan dan yang harusnya dibuktikan itu adalah dengan membongkar kotak suara seidealnya begitu seperti yang dipermintaan oleh Rumiris. Sebenarnya kasus ini nggak hanya Rumiris ya. Jadi di Medan juga sangat banyak begitu, ada beberapa kasus yang termasuk yang dialami oleh Boydo, bendahara dari PDIP, kemudian ada juga kader yang dialami oleh caleg dari Gerindra dan yang lain-lain. Sebenarnya banyak isu-isu pergeseran suara, kemudian ada isu-isu penggelembungan suara sebenarnya yang kemarin mewarnai ketika rapat pleno berlangsung sampai ada aksi massa juga di depan gedung atau di depan ruangan tempat rapat pleno KPU berlangsung. Namun memang KPU semalam tidak melakukan pembongkaran kotak suara dengan alasan hal itu akan memakan waktu yang cukup lama sehingga tidak dilakukan begitu. Nah, ini yang kemudian yang membuat beberapa caleg mengambil langkah lain, yaitu salah satunya untuk kemudian melaporkan KPU ini ke DKPP begitu. Oke, cukup lengkap penjelasan dari Bang Anugrah. Terima kasih Bang Anugrah, kami tunggu updatean selanjutnya bagaimana apakah kasus ini bisa naik atau tidak. Terima kasih Bang Anugrah, selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sore, Bang Gondrong.
Oke ya, ternyata itu adalah hal yang lumrah terjadi ketika tahun pemilu. Ya sama-sama dari partai yang sama, beda satu suara dan memiliki bukti, sama-sama memiliki bukti bahwasannya yang A benar, yang B benar. Ya, seperti itu. Mau dibongkar suaranya memakan waktu lama, benar juga karena ini kan bentar lagi loh. 20 tanggal kan? 20. Ini tanggal berapa, Ji? Ini tanggal 14. Which is 1 minggu lagi ya. Loh. Itu dia. Oke, Tribuners, itu dia 3 berita kita yang menemani ngabuburit Tribuners selama kurang lebih 40 menit. Kami menemani Tribuners. Oke, berita pertama yaitu tadi kunjungan kerja Pak Jokowi ketika berada di Pasar Kawat Tanjung Balai. Berita kedua ada apa, Jihan? Ada berita Pak Jokowi juga ke Deli Serdang, peresmian minyak goreng merah. Oke, dan yang berita ketiga adalah kalah satu suara dari petahana Rumiri Siagian tempuh Mahkamah Partai perihal kecurangan. Oke, Tribuners, aku Joy, aku Jihan, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye, Tribuners.